Begitu juga wa min zalika man kana musalliyan, makruh memberi salam pada orang yang salat. Makruh memberi salam pada orang yang sedang salat. Kalau orang ini sedang salat, maka orang yang mendengarkan salam tidak boleh menjawab salam itu. Bukan hanya makruh, bukan tidak dianjurkan menjawab salam, malah tidak boleh menjawab salam itu. Tidak boleh membawa sesuatu, HP kita bawa, jangan kasih ringtone yang keluar kalimah-kalimah yang baik, Al-Quran, zikir, atau salawat-salawat. Ketika sedang buang air besar, tiba-tiba orang telefon, terbaca ayat Quran atau terbaca salawat. Ini yang berdosa adalah orang yang punya HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita kembali bertemu walaupun cuaca dalam keadaan hujan. Semakin berat tantangan dalam melakukan ibadah, maka semakin besar pahala yang diterimanya. Rasulullah mengatakan, inna 'azmal jaza ma'a 'azmil bala. Pahala itu disesuaikan dengan ujiannya. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Baik, kita masih membahas tentang adab ketika bertemu dengan sesama muslim. Dan ini menjadi malam terakhir untuk pembahasan masalah ini. Setelah itu kita pindah ke bab yang lain. Masih ada yang tersisa. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ketika bertemu sesama muslim, selain disunnahkan memasang wajah berseri-seri, kemudian tersenyum, ucapkan salam, lalu jabat tangan, salami tangannya, lalu kemudian kalau datang dari jauh atau lama tidak bertemu, maka disunnahkan menempelkan pipi dengan pipi. Kemudian yang dimakruhkan atau yang dilarang adalah kita melakukan inhina, yaitu
membungkukkan badan seukuran seperti rukuk ketika bertemu sama mukmin, itu yang dilarang. Tapi kalau hanya sekedar menganggukkan kepala, maka insya-Allah tidak mengapa. Itu sekedar tanda penghormatan. Karena malaikat pun dulu disuruh memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam. Walaupun Allah mengatakannya fasjudu, tapi yang dimaksud adalah penghormatan, bukan bersujud kepada Adam. Jadi inhina itu dilarang. Kemudian juga dilarang untuk berdiri ketika bertemu atau yang datang adalah seorang yang dikenal dengan kemaksiatannya. Artinya pejabat-pejabat korup, atau yang terkenal tidak pernah salat. Artinya bukan orang yang baik walaupun terpilih jadi pemimpin. Itu akibat daripada demokrasi. Karena demokrasi tidak penting baik, yang penting siapa yang banyak pilih. Kalau sistem khilafah tidak begitu, yang dipilih adalah yang baik, bukan yang banyak pengikutnya. Jadi kalau bertemu dengan pejabat-pejabat begitu, maka dilarang atau diharamkan untuk berdiri. Jangan menghormatinya, walaupun dia pejabat, walaupun dia pemimpin. Tapi kalau bertemu dengan orang yang saleh, alim, saleh, maka dibolehkan. Bahkan ada yang menyebutkan disunnahkan menghormatinya dari kita duduk lalu kita berdiri untuk menyambutnya. Dibolehkan, tidak mengapa. Dan kita sudah bacakan dalil-dalil tentang masalah itu. Baik, kita lanjutkan. Masih ada yang tersisa, yaitu berikutnya ketika bertemu sesama mukmin. Tadi di awal disuruh beri salam. Nah, ketika sudah selesai pembicaraan atau basa-basi, maka ketika berpisah pun disuruh kembali berpisah dengan mengucapkan salam. Nah, jadi bertemu dengan salam, ketika mau berpisah juga disunnahkan untuk mengucapkan salam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, iza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila salah seorang di antara kalian ingin berpisah dari majlis tempat dia duduk atau tempat dia tadi bertemu dengan temannya atau siapa saja, maka falyusallim. Ketika mau berpisah, ucapkanlah salam. Fa iza arada an yaqum falyusallim. Kalau dia ingin berdiri, mohon izin, pamit, maka ucapkanlah salam. Falaysatil ula bi ahaqqi min al-akhirah. Kata Nabi, salam yang terakhir tidak berkurang pahalanya dengan salam yang pertama. Jadi tadi salam yang pertama itu orang sudah ma'ruf, orang sudah tahu semuanya bahwa di mana jumpa salam itu biasa dilakukan orang. Tapi yang tidak biasa dilakukan orang adalah ketika berpisah. Ada tapi tidak terbiasa. Jadi orang biasanya kalau berpisah hanya mengucapkan kaji apa? Gitu. Udah ya, saya pulang ya. Udah saya pergi ya, begitu saja. Padahal disunnahkan juga mengucapkan salam. Sampai Nabi mengatakan salam yang terakhir itu sama mulianya dan sama besar pahalanya dengan salam yang pertama. Jadi bukan bermakna salam terakhir suruhannya tidak sekuat salam pertama, dan bukan bermakna pahalanya lebih kecil daripada salam ketika bertemu. Tidak, sama kata Nabi. Maka biasakanlah bertemu kawan, bertemu teman, ketika mau berpisah, sudah ya, saya pulang, assalamualaikum. Kayak yang di sinetron ya, walaupun sinetronnya cuma hina negaikeun.
Ya, di waktu filem-filem dalam Ramadan kan begitu semua, asal sudah berpisah, Assalamualaikum. Walaupun mereka mungkin di luar sinetron itu enggak pernah mengucapkan itu, tapi memang begitulah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berpisah dari satu majlis ilmu, kita mau duluan berangkat dengan teman kita duduk di samping, kita mohon izin lebih dahulu, ucapkanlah salam. Pulang dari rumah orang, sesudah bertamu, ketika keluar maka ucapkanlah salam. Jadi bukan hanya sekadar mohon izin, tapi ucapkanlah salam. Begitu Nabi mengajarkan umatnya tentang kemuliaan salah satu doa yang ringkas, padat, tapi Masya Allah pahalanya besar. Dan itu sumber keberkahan, salah satu sumber keberkahan kepada kita sesama mukmin. Baik, berikutnya, jadi itu sudah berpisah, sudah selesai. Nah, ada beberapa catatan. Ini ada tambahan beberapa catatan yang kita sempurnakan melalui kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, dalam bab masalah tentang kapan disunnahkan salam dan kapan dimakruhkan mengucap salam. Ini ada beberapa pandangan yang dirangkum oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, dan ini layak untuk kita tahu, yaitu perkara-perkara atau kapan waktu yang ketika bertemu sama mukmin tetapi makruh mengucapkan salam. Tadi kan kita sudah bahas semuanya, kalau ketemu senyum, salam, sapa dan seterusnya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika bertemu dengan sesama mukmin tapi makruh mengucapkan salam, tidak disukai. Jadi sebaiknya jangan beri salam. Ini salah satu faedah yang kita ambil dari kitab Al-Azkar ini. Baik, kapan dia? Yaitu فَمِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسَلِّمْ عَلَيْهِ مُشْتَغِلًا بِالْبَوْلِ. Makruh mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang mukmin yang sedang kencing. Jadi baik nak habis salam dalam orang sedang kencing. Karena kita kadang-kadang karena sudah sering salam, keceplosan, orang sedang kencing lalu kita mengatakan Assalamualaikum. Dia orang kencing balik, kencing-kencingnya balik ke belakang. Jadi dia keceplosan juga. Karena waktu kencing itu waktu yang sedang membuang kotoran, dan di saat seperti itu juga makruh untuk menjawab salam. Juga tidak dibolehkan untuk menjawab salam. Fayukrahu lahu raddus salam. Yang kencing juga makruh untuk membalas salam kalau diucapkan salam. Jadi diam saja, walaupun salam itu hukum dasarnya wajib untuk jawab, tapi ketika posisi sedang kencing, kencing ini ya dengan temannya kencing lah. Teman kencing kan BAB, sama ini hukumnya. Jadi jangan beri salam kepada orang yang sedang buang air kecil atau buang air besar. Bagi yang sedang buang air kecil atau buang air besar juga makruh untuk menjawab salam, walaupun hukum salam itu wajib pada dasarnya, tapi waktu itu bukan waktu yang baik untuk mengucapkan salam. Kemudian awil jima', ini juga disebutkan juga makruh mengucapkan salam kepada mukmin yang mungkin kebetulan sedang melakukan hubungan suami istri, tentu dengan keluarganya. Jadi jangan ucapkan salam gop dengan sibuk adanya, kada ucap salam. Jangan. Ini juga yang disebutkan secara gamblang oleh Imam Nawawi.
Kalau cuma bercengkrama saja, misal ada, mohon maaf, misal sepasang suami isteri sedang hanya bersenda gurau di dalam kamar, tidak terjadi hubungan intim apapun, lalu kita mengetuk pintu kamar, ucapkan salam, masih dibolehkan. Tapi kalau kita yakin sedang terjadi hubungan suami isteri, jangan berikan salam. Jadi para ulama dulu kalau bicara itu bicara to the point. Jadi nggak ada cerita memperhalus bahasa, karena fikih itu harus tahu yang sebenarnya. Itu yang berikutnya. Kemudian bagi yang diberikan salam ketika sedang terjadi hubungan keluarga itu, maka fayukrahu ayyusallima alaih, juga makruh untuk menjawab salam. Kemudian berikutnya, wa min zalika man kana na'iman aw na'isan. Makruh juga memberi salam ketika bertemu sama mukmin, yaitu ketika mukmin itu sedang tidur atau na'isan, atau mengantuk. Dia ada seorang mukmin sedang mengantuk sekali, sudah terangguk-angguk kepalanya menahan kantuk, lalu kita bertemu dengannya, maka jangan ganggu dia dengan ucapan salam, kecuali mengantuknya dalam lokal. Ini bukan hanya salam, ditepuk pun boleh. Jadi kalau ada anak mengantuk dalam lokal misal, itu boleh dijewer, boleh dibuat sesuatu yang membuat dia terbangun, boleh. Tapi kalau bertemu sesama mukmin yang bukan dalam kondisi sedang menuntut ilmu, bukan hubungan antara guru dan murid, maka ketika kita lihat ada teman kita mengantuk, janganlah kita memberinya salam, makruh. Biarkan dia menikmati rasa ngantuknya. Jadi bapak-bapak yang mengantuk sedang pengajian, jangan dikasih salam, jangan kita cukai assalamualaikum, assalamualaikum, jangan, biarkan saja. Apalagi mungkin persiapan untuk nonton nanti malam jam 10, bah dengar juga anak pupu. Jadi mengantuk makruh, orang mengantuk ketika kita bertemu dengannya makruh memberi salam, au naiman, ataupun orang yang sudah tertidur. Ini pertama berlaku pada orang yang kita tahu sedang tidur. Dia sedang tertidur nih, lalu kita beri assalamualaikum, tidak perlu. Atau ini juga kalau kita luaskan maknanya, jangan datang ke rumah orang di jam-jam orang sedang tidur. Jangan bertamu jam-jam 2, jam 3, itu jangan bertamu. Orang kadang-kadang lelah pulang dari kantor, mungkin dari 1:30 itu dia butuh waktu sebentar untuk istirahat. Jangan kita ganggu, jangan kita telepon. Maka jangan marah ketika kita datang ke rumah orang jam-jam 2 siang, jam 3 siang, orang sedang istirahat, salam kita enggak disahut. Mungkin mereka dengar, tapi mereka berfikir, siapa datang jam-jam begini? Kan ijak apa-apa 2 malam itu. Contohnya, kan tak mungkin juga kita datang jam 2 malam kan? Tapi dia merasa tersinggung dengan kedatangan kita, dia tidak sahut dalam keadaan mengantuk. Maka kitalah yang harus segera tahu diri, kita datang di waktu yang salah. Ini kalau urusannya memberi salam pada orang yang mengantuk atau tidur, dimakruhkan. Begitu juga wa min zalika man kana musalliyan, makruh memberi salam pada orang yang salat. Makruh memberi salam pada orang yang sedang salat. Kalau orang ini sedang salat, maka orang yang mendengarkan salam tidak boleh menjawab salam itu. Bukan hanya makruh, bukan tidak dianjurkan menjawab salam, malah tidak boleh menjawab salam itu. Fa in fa'ala zalika, seandainya dijawab oleh orang yang salam,
batalat salatuhu, batallah salatnya. Jadi ada orang sedang solat, baik wajib maupun sunnah, bisa jadi kita enggak tahu dia sedang solat, kita datang dari arah belakang, bisa jadi kita tidak tahu bahwa dia sedang solat, lalu kemudian kita ucapkan assalamualaikum, rupanya orang ini latah, akhirnya dia menjawab dalam salamnya Waalaikumsalam, langsung batal solat, ya, langsung batal solat. Kalaupun ada keringanan untuk menjawab, maka ada pandangan yang menyatakan dibolehkan hanya dengan bahasa isyarat, karena ada pandangan wal mustahab ayuraddu alaihi fi shalah bil isyarah wa la yatalaffat bi syai'. Kalaupun ingin jawab, maka dibolehkan menjawab dengan bahasa isyarat. Bagaimana bahasa isyarat? Berdasarkan pengalaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jabir bin Abdullah pernah memberi salam kepada Nabi. Nabi sedang salat, Jabir tidak tahu bahwa Nabi sedang salat. Lalu Rasulullah memberi kode dengan jarinya, ya, dia beri kode dengan jarinya, dia angkat jari telunjuknya. Jadi sedang begini, Jabir memberi salam, Rasulullah mengangkat dengan jari telunjuknya, ya. Tapi beliau tidak melafazkan salam itu. Berikutnya juga makruh ketika bertemu sama mukmin, yang mukmin itu muazzinan fi hali azanihi, orang sedang azan jangan diberi salam, ya. Orang yang sedang melafazkan azan, muazzin itu jangan kasih salam. Dan muazzin itu pun tidak perlu menjawab salam yang diajukan kepadanya, baik dalam keadaan azan atau iqamah. Dia enggak usah jawab, dan boleh tidak jawab, ya. Malah kalau dia jawab bisa menyebabkan bertambahnya kalimat azan. Kan cukup parah kalau muazzin tiba-tiba menjawab Waalaikumsalam dengan suara azan. Jadi habis hayya 'alal falah langsung Waalaikumsalam, dipanjangkan pula Waalaikumsalamnya seperti suara azan, yaitu menambah kalimat azan, maka tidak dibolehkan untuk melakukan itu. Jadi kita ni kalau bertemu dengan orang yang sedang azan, enggak usah beri salam, ya. Berikutnya, au kana fi hammam, juga jangan beri salam kepada orang yang sedang berada di kamar mandi, apapun pekerjaannya. Kalau tadi kan jangan beri salam kepada orang yang sedang buang air kecil dan buang air besar. Itu buang air kecil dan buang air besar belum tentu di kamar mandi. Orang bisa jadi di hutan, di padang pasir. Tapi khusus untuk kamar mandi, apapun orang yang melakukan kegiatan di kamar mandi, jangan berikan salam. Walaupun dia mandi, bukan buang air besar dan buang air kecil, jangan berikan salam. Dan orang di kamar mandi pun tidak boleh menjawab salam, karena kamar mandi salah satu tempat yang tidak dibolehkan melafazkan atau membawa nama-nama yang mulia. Nama Allah tidak boleh dibawa, nama Nabi tidak boleh, nama malaikat tidak boleh, kecuali nama orang yang masuk kamar mandi itu Muhammad, ya, biasa dipanggil si Ahmad. Itu kalau dia masuk kamar mandi maka tidak mengapa, karena Muhammad itu Muhammad dia. Tapi membawa nama Nabi, apakah bentuknya apa, bros atau sesuatu, atau cincin atau kopiah ada tulisan la ilaha illallah, karena dulu pernah ngetren kopiah la ilaha illallah, masuk kamar mandi bawa kali itu tidak dibolehkan. Bahkan makruhnya, kalau kata Imam Hanafi, makruh mendekati haram. Nabi setiap kali masuk kamar mandi, cincinnya dilepaskan, diletakkan di luar kamar mandi. Kenapa? Karena di cincin Nabi tertulis Muhammadur Rasulullah. Nabi menggunakan cincin itu langsung untuk stempel. Jadi kalau sesuatu surat, stempelnya dengan cincin Nabi. Jadi Nabi masuk kamar mandi dilepaskan. Maka hari ini enggak boleh membawa sesuatu. HP kita bawa,
jangan kasih ringtone yang keluar kalimah-kalimah yang baik. Al-Quran, zikir, atau salawat-salawat. Ketika sedang buang air besar, tiba-tiba orang telefon, terbaca ayat Quran atau terbaca salawat. Ini yang berdosa adalah orang yang punya HP. Makanya nggak usah pasang-pasang ringtone untuk menunjukkan kesalehan kita melalui ringtone. Banyak orang mengira asal ringtone-nya sudah saleh, dia fikir orang saleh. Duduk di kedai kopi, nggak salat maghrib, nggak salat isya, ringtone-nya keluar-lawan. Dia fikir legop, oh masya Allah, ringtone-nya aja ayat Quran. Apalagi orangnya, padahal orangnya turunan Fir'aun. Ringtone-nya aja yang masuk surga, orangnya dalam neraka. Maka kalau yang mana yang masuk surga? HP. Yang po HP dalam neraka. Jadi jangan kamar mandi, jangan membawa apapun yang sifatnya yang baik. Maka memberi salam juga tidak boleh, karena pertama itu memang bukan tempat untuk memberi salam. Yang kedua, di dalam itu juga orang nggak boleh menjawab salam. Begitu juga ketika berwudu, jangan kasih salam sama orang yang sedang berwudu, karena salah satu kemakruhan dalam wudu adalah bicara. Makruh bicara ketika wudu. Ini banyak orang sedang wudu, diajak bicara sama temannya, dia wudu tapi dia saut temannya. Ini makruh, itu mengurangi pahala wudunya. Memberi salam, orang wudu pun tidak perlu jawab, karena itu posisi orang sedang konsentrasi melakukan ibadah yang lain. Kemudian makruh juga dalam sebahagian pandangan para ulama memberi salam kepada orang yang disibukkan membaca Al-Quran, diistighalihi bitilawah. Sebaiknya tarkus salam, sebaiknya tidak usah beri salam kepada orang yang sedang sibuk membaca Al-Quran. Ini dalam pandangan sebahagian para ulama. Bahkan ada yang mengatakan, wa in rudda bil lafzi ista'nafa al isti'azah summa ada ila tilawah. Seandainya orang yang membaca Quran ini menjawab salam itu, maka disunnahkan untuk membaca a'udzubillah kembali, lalu baru dia baca kembali ayat yang terputus gara-gara salam. Namun walaupun begitu, ada juga yang mengatakan dibolehkan. Jadi lihat keadaan. Begitu juga dengan orang yang sedang berdoa. Jadi kita ketemu sama mukmin teman kita sedang berdoa, maka jangan atau sebaiknya tidak memberi salam. Jadi dia sedang minta sesuatu serius dengan Allah, kita beri salam. Dia pun nggak perlu jawab salam kita. Orang yang sedang berdoa, malah dalam hatinya dengar serius, kayaknya Allah kekarunikan ini, kan begitu. Jadi nggak usah beri salam. Lihat-lihat keadaan. Kalau orang sedang doa khusyuk, jangan assalamualaikum, kita tunggu jawaban dia. Jangan. Nanti ada yang pingin jabat tangan, itu lebih jangan. Orang sedang doa, kita kasih tangan untuk jabat tangan, dia sudah bingung ini dulu atau doa dulu. Jangan lakukan itu pada orang yang sedang berdoa. Berikutnya juga makruh hukumnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang mukmin kana ya'kul wal luqmah fi fammih. Makruh memberi salam kepada seorang mukmin yang sedang makan dan ada luqmah, dia sedang mengunyah makanannya. Orang sedang makan, biasanya waktu walimah kan Pak, orang tengah makan semuanya, kita datang, assalamualaikum, dia kalau orang sedang makan udah kasih syarat aja, nggak usah kasih salam. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Kalau orang sedang makan masih mengunyah, ketemu, jangan
beri salam, malah makruh memberi salam seperti itu. Fa in salima alaihi fi hadhihi al-ahwal lam yastahiq jawaban. Orang yang sedang makan pun tidak wajib menjawab salam. Kalau dia sedang makan, ada kunyahan di mulutnya, lalu ada temannya datang mengatakan Assalamualaikum, maka dia boleh tidak jawab. Lam yastahiq jawaban, enggak ada hak dia untuk menjawab itu. Amma iza kana 'ala al-akli wa laysat al-luqma fi fammi fala ba'sa bis-salam. Tapi seandainya kalau dia sedang makan tapi sedang jeda, sedang kosong mulutnya, lalu ada orang yang beri salam tapi ini masih proses sedang makan, maka dibolehkan untuk memberi salam, dan orang yang makan itu juga wajib menjawab salam kalau mulutnya sedang jeda dari pekerjaan mengunyah. Kemudian ini semuanya dicatat sebagai pelajaran bagi kita oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini salah satu ikon atau ulama yang paling masyhur dari mazhab Syafi'i, walaupun beliau tidak berguru langsung ke Imam Syafi'i. Karena murid-murid Imam Syafi'i itu ada beberapa orang yang terkenal, tapi Imam Nawawi populernya mengalahkan murid-murid Imam Syafi'i sendiri. Beliau bermazhab Syafi'i dan meninggal di umur 45 tahun, tidak sempat menikah. Jadi bagi yang tidak ada rencana menikah, boleh memakai sejarahnya Imam Nawawi. Nanti kalau yang belum kahwin sampai 45 tahun belum menikah misalnya, kalau diejek-ejek orang boleh jawab, Imam Nawawi aja enggak menikah. Orang jawab, Imam Nawawi enggak menikah, sibuk dengan ilmu, kamu sibuk dengan HP. Imam Nawawi enggak sempat menikah karena disibukkan kecintaannya terhadap ilmu. Maka ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak menikah wahai Imam, apa jawabannya? Aku tidak sempat memikirkannya karena kecintaan beliau terhadap ilmu. Jadi banyak ulama besar-besar, ada beberapa ulama yang masyhur tidak sempat menikah. Ibnu Taimiyah juga tidak menikah sampai meninggal dunia. Baik, jadi berikutnya ada tambahan sedikit lagi. Kapan lagi ketika bertemu mukmin yang makruh mengucapkan salam, yaitu amma salam fi hali khutbatil jum'ah, yaitu salam ketika sedang berlangsung khutbah Jumaat. Jadi jangan masuk dari masjid Assalamualaikum, khatib sedang khutbah. Yukrahul ibtida' bihi li'annahum ma'muruna bil insat lil khutbah. Dilarang mengucapkan salam. Larangan ini larangan makruh, tidak baik, jangan ucapkan salam kepada orang yang sedang mendengarkan khutbah, karena suruhan utamanya adalah diam ketika dengar khutbah. Jangan kita kacaukan dengan salam, khusus khutbah Jumaat. Kalau diberi salam maka tidak perlu untuk dijawab oleh orang yang mendengarkannya. Baik, itu perkara-perkara yang berurusan dengan sesama mukmin. Dan sebagai penutup masalah adab bertemu dengan sama mukmin ini, ada catatan terakhir bahwa kalau kita bertemu bukan dengan mukmin, dengan orang kafir, maka jangan pernah memberi salam atau jangan pernah memulai memberi salam. Rasulullah berkata, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan engkau memulai memberi salam ketika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Padahal ini dua agama ini agama samawi, agama langit, agama dari Allah. Yang selain daripada tiga agama itu semuanya agama ardi, agama dibuat oleh manusia. Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, kepercayaan macam-macam, ini semuanya agama buatan manusia. Tiga agama itu datangnya dari Allah, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Namun kedatangan Islam menyempurnakan semua ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan sayangnya
orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini mereka telah terselewengkan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang membawanya. Jadi Yahudi dan Nasrani hari ini bukanlah Yahudi dan Nasrani yang dimaafkan oleh Allah, dan mereka termasuk golongan-golongan yang dianggap kafir hari ini. Apa kata Rasulullah? Kalau bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, jangan beri salam. Fa iza laqitum ahaduhum fi tariqin, bahkan kalau engkau bertemu dengan mereka di jalan, fattarruhu ila adyaqihi, pepetlah jalan mereka. Kalau engkau bertemu dengan orang kafir di jalan, pepet. Apa bahasa di lain pepetnya? Disuruh pepet, bang. Seperti kita memepet mobil, bang, kita pepet ke samping, begitulah bahasa Nabi begitu. Pepetlah mereka ke samping atau ke parit. Ini apa maksudnya? Ini hadis riwayat Muslim, Pak, dari Abu Hurairah dengan derajat yang sahih. Apakah Nabi menyuruh kita kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani langsung mobil kita geser ke mobil mereka, baik tak mau namparik dalam jurang gitu, enggak begitu maksudnya. Jadi bukan ketemu sama orang-orang Cina langsung kita motor kita, Honda kita pepet mereka sampai masuk ke dalam parit semua, enggak. Bukan itu maksudnya. Maksud Nabi adalah jangan engkau nampakkan kelemahanmu di depan mereka. Jadi banggakan keislamanmu. Maksud pepet mereka, rendahkan mereka. Ketika bertemu, rendahkan mereka. Jadi jangan bertemu di depan kafir angguk-angguk, kemudian menampakkan kehinaan. Jangan. Nampakkan izzah kita, kemuliaan agama yang benar ini. Karena enggak boleh mengganggu orang kafir, enggak boleh. Ajaran Islam ini tetap mulia. Enggak boleh mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kita. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang membunuh, wa man qatala zimmiyan, siapa yang membunuh kafir zimmi, maka dia berhadapan denganku di hari kiamat. Nabi marah kepada orang Islam yang membunuh kafir zimmi yang dia bayar pajak dan sudah dilindungi oleh negara Islam. Enggak boleh kita ganggu. Kapan kita boleh memerangi orang kafir? Ketika mereka mulai menampakkan permusuhan dan mulai memerangi kita. Kalau itu sudah saatnya berjihad. Di situ darah kita menjadi jembatan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Selain itu jangan ganggu orang kafir. Allah adalah zat yang maha adil. Sampai makhluknya yang mengingkarinya pun, kalau urusan keadilan tetap Allah bela. Tetap Allah bela. Makanya Nabi mengatakan, salah satu daripada doa dari 3 doa yang terkabulkan tidak ada hijab adalah doa orang yang terzalimi, doaul mazlum wa in kana kafiran, walaupun yang terzalimi itu orang kafir. Kita zalimi dia, kita rusakkan rumahnya, kita bakar, kita bunuh anak-anaknya, dia angkat tangan memohon kepada Tuhan kita, dia melapor ke Tuhan kita. Misal dia katakan, wahai Allahnya orang Islam, Tuhannya orang Islam, hambamu itu telah menghina aku, melecehkanku, membunuh kami, macam-macam. Ketika dia melayangkan doanya kepada Allah, Tuhan kita, Allah terima doanya. Bukan karena Allah ridha terhadap kesesatannya, tapi karena Allah ingin menampakkan keadilannya. Makanya bahaya, Pak, mengganggu orang kafir yang tidak ada salahnya. Itu jangan lakukan. Allah akan tetap berlaku adil. Yang Allah tetap memasukkan mereka ke neraka, tapi urusan adil Allah tetap maha adil. Baik, inilah penutup tentang adab-adab ketika bertemu dengan sesama mukmin. Ditutup dengan sebuah pengetahuan bahawa dengan orang kafir ni hampir tanggal 25 Desember, jangan menghinakan diri dengan mengucapkan selamat Natal, seakan-akan kita ini punya Tuhan lain yang kita ridai. Tidak boleh. Walaupun sebahagian orang mengatakan boleh, toleransi, jangan ucapkan selamat Natal, jangan kirimi apapun hadiah, jangan kirimi hadiah, jangan buat apa di status Facebook, Happy Christmas, Happy New Year, itu jangan dibuat. Itu kita telah mengakui adanya Tuhan selain Allah
dengan meridhakan amalan-amalan seperti itu.